kalau dia dipanggil nih, si Elkan harus siap mental. Karena gue mau lihat dia benar datang nggak nih pertama. Kedua kalau dia datang, ntar misalnya supporter ada yang gitu, misalnya gitu kan. Apalagi dia? Nggak, siap nggak untuk terima seperti itu, jangan terus Iya. ngutung, ngambek terus. Ya soalnya Elkan itu bukan lagi jadi tanda kutip musuhnya Sintayong, tapi jadi musuhnya Indonesia karena saat itu dia kan tidak datang pada pertandingan yang penting kita melawan di playoff untuk ke Olimpiade. Itu aja kan, jadinya mungkin masyarakat Indonesia masih kecewa dengan dia karena dan alasannya juga dia lagi berlibur sama pacarnya itu kan yang itu benar juga mentalnya bener nggak? Kuat siap nggak? Dan kalau menurut saya kalau diadu sama di tiga tadi Om Rizaldi, saya lebih condong ke Dustin Hapner daripada ke Elkan Bagot menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku banget ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puasa terus. Bismillah. Bang, Alhamdulillah udah cair. Makasih ya Bang Lano. Makasih THR-nya. Bang sehat, semua berkah. Bos, Bokartia. Mak Dika Entertain. sukses jaya terus. Jaya. Mengudara. Puasa udah masuk putaran kedua cuy. Biasanya itu banyak triki-triki, intrik-intrik. Injury time Dan wasit dipukulin. Gua nggak tahu siapa yang dipukulin. Injury time nih bentar lagi nih. Ini tapi seru nih. Habis puasa timnas kita akan main lagi Bang. Iya. Berarti kalau kelas sebentar itu pertama masih apa sekarang ya? Gorengan masih ya? Masih gorengan. Gorengan, kedua korma ya? Korma, kolak boleh. Kalau es kayaknya lagi musim hujan jadi. Es lagi kayaknya degradasi deh. Ayo ngomongin apaan sih lu Bang? Masih lama bukannya. Yuk. Masih lama. Mana yang lain nih? Mana ini? Yang lain siap. Nah, bos kita. Itu dia. Ini dia bos kita yang paling baik hati. Thank you. 2 minggu sebelum lebaran sudah cair. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Ya kan? Betul. Nanti ada seminggu lagi ada lagi. Iya, buat ada lagi itu beda. Itu baru di sepak Buat tajuk. Iya. Ada lagi. Ini nih. Ini gara-gara ini. Assalamualaikum. Ada aja lagi dah. Elah. Ada aja gebrakan. Muhammad Rasulullah. Itu yang kerok. Gebrakannya ada aja. Punya minum yang kerok ujung dah. Apa dibandingin Kalau aja. sehat begini nih kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin. Pak pece agak miring dikit coy. jelek ya. Cecak. Good night. Habis itu gini. Teh aman teh, warga teh. Enggak ini garuk-garuk ini. Warga aman teh. Dulu kontrakan mana nih? Kontrakan. Makan. Wih, pakai Inggris. Good night. Masa kamu sudah punya suami? Yes. Mau yang ke-10? Mana satu lagi nggak ada nih? Atau lagi biasa ada. Lagi Ini kayak lagi nyari ini dia. lagi nyari baju. Nyari setelan yang pas. Nyari setelan pas nggak jadi dia. Kawin lagi dia. Tadi. Mau kawin pakai Sadar diri aja Ini mau sih. ngomongin apa sih? Pakai jas, pakai Ngomongin apa? Timnas. Banyak. Apalagi lah. ini, pokoknya. Timnas Bang ngomong. Kan ada baru. Berarti barusan aneh nggak salah dong. Kita lagi ngomongin Bang John. Oh, Bang John. Bang John. Bang John. Bang Herman. John itu John apa? Yang itu. John Banting. John Banting. John Cena. Aduh, hujan. Mana ini orangnya? Ya. Jalan Bang. Tinggalin aja. Nah ya, Banyak yang kagak muat kita gas juga. ya. Ada lagi Lagi ini. sholat. Lagi. Oh, lagi bersihin kurung batang. Mau marbot. Oke, good. Tungguin aja dulu. Tungguin ya. Enggak, langsung aja. Udah udah kayak angkatan laut. Ya kan, Halo. siap, Ruksi. siap. Sini Rusi Aduh. masuk kamu. Gimana kabar Madura, Ruksi? Madura bagus, Poha. Bagus, Poha. Hari ini tidak bagus. Hari ini tidak bagus, Poha. Oke. Poha. Asik. Oke, ya kita gas ya. Gas Oke, dong. nggak apa-apa di sana nanti kita syuting ada di Sama Ruksi kita nanti. sliding nanti karena kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ngobrol dimanapun Anda berada kembali lagi bareng gua Wasiatul Akmal dan Edi Kurnia Edgar. Oh, di Gokol, pokoknya tempatnya kita ulik-ulik isu menggelitik dari sepak bola nasional. Banyak sekarang yang lagi update
yang lagi apa ya, lagi tersungkur-sungkur, yang lagi Lagi pada koprol semua. lagi pada koprol semuanya, benar. benar. Lagi pada koprol semuanya. Kelewatan ini Ya, kelewatan. jangan lupa lu subscribe di channel Koprol dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya obrolan seru kita di ke teman-teman lu, cangcingnya babe, emak, ngkong, Bule. babe, aki-aki, semuanya share semuanya. Datu. Datu. Maksudnya mau kayak Abang Jambang. Ya mau gampang. Ada Jadi- ini jadi pakai bang apa nih? sarungnya. Hah? Jadi bang abang keliling. Gua kasih tahu ya. Bukan gue yang ngomong ya. Kasih tahu Bukan ya. gue yang ngomong. Gue dipaksa nih. Sebenarnya gue nggak mau merah, mau yang hitam. Hei. Gue jadi kayak ini lah. Bedanya apa? Kopi Aceh lu. Ini yang kayak jaga palang pintu. Bukan jualan ituan, apa namanya? Kerak telur. Kerak telur ya. Hitam presiden, Oh, ngeri ya. manajer tim, Manajer. CEO. Wih, sih. CEO banyak yang ini nyaru, dia tukang parkir. Oke, John Herman resmi merilis daftar nama-nama sementara untuk FIFA Series 2026. Ya, lu udah pada tahu semuanya. Banyak yang dipanggil, banyak juga nama-nama baru pemain muda ya. Yang tidak ada namanya itu Teja Paku Alam yang sedang gacor-gacornya tapi bersama Persib, tapi ini nggak masuk daftar nih. Gua kagak tahu dah tuh, mungkin John Herman apa ya, mungkin pas Teja lagi dipanggil lagi di toilet apalagi Kayak surat jatuh dia. apa Bang? Surat Gitu? jatuh kayaknya. Itu. Kalau enggak si Tejanya kuotanya habis di Tuh, Persibaya Mas, pasti. iya, jadi ada, wah kok dihubungin nggak ada Gitu. nih, ya kan? Komentarnya geng. Minta Komsel mesti bantu dia ya gitu. Harusnya tuh. Tuh, Bang Rizal, komentarnya bang, lu kan udah pakai biru tuh, ya kan? Kalau untuk Teja sih nggak dipanggil juga ya Biasa-biasa aja ya. biasa aja lah Biasa gitu kan. aja. Persib juga. Karena Rasa kan timnas kok Persib juga ya. Karena kan buat timnas juga pasti yang inti dia yang lain kalau nggak Iya, Paes sama Emil Adero. Udah, yang lain tiga yang sisanya ya tinggal siapa yang siap yang masuk line up. Berarti nggak ngaruh, mas, buat Teja gitu nggak ngaruh. Ya kalau buat Teja kan mungkin kalau menurut komunikasi tadi gua bicara sama Edgar kan masih ada yang kurangnya lah gitu kan dari sisi kiper, karena kan kiper sekarang bukan hanya untuk nangkap bola kan, harus bisa build up juga. Cuman di antara tiga kiper lokal kita yang ada sekarang kan Ganadeo, Erlando sama Cahaya. Jadi kan lihat mungkin siapa Teja nih untuk build up masih ada kurang ya. Iya, masih oke. kalah gitu, masih Oke, kalah iya. ya. Jadi, Bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa ya. Artinya karena memang kan fokus sekarang Ya, sepak bola ya, ya. modern, artinya kita harus bangun sekarang dari build up, bawah. dari bawah, dari goalkeeper ya. Iya. Dari goalkeeper. Oke, Bang Fergot. Ya agak surprise sebenarnya Teja nggak masuk Surprise. di tim dipanggil sama Hetman, karena Teja kan kita tahu udah ini terbaik ya, 14 kali clean sheet dan 21 main, dan ini dia memecahkan rekor sendiri di 2001, 2021, 2022. Waktu itu dia membuat 13 kali clean sheet ya kan, dan juga dia dipanggil ke tim nasional. Artinya memang Teja ini memang kiper yang memang bagus di klub aja kali, nggak buat ke tim nasional, karena Oh, gitu? tidak ada pelatih nasional yang ternyata mau mencoba Teja untuk masuk ke tim Nah, nasional. lirik ya. Oke. Dan tahun lalu artinya juga saya lihat di sini bahwa dia khusus kiper juga ya. Artinya juga Herman juga nggak mau gambling juga. Artinya dari sudut secara keseluruhan juga kita lihat bahwa hampir semua pemain experience yang pernah yang dikirim yang dipilih oleh Ngambil. Herman ya kan. Iya. Artinya dia nggak mau juga ngambil risiko besar, apalagi ini kan awal dia tugas di FIFA Series kan. Artinya dia harus tetap ngambil pemain yang sudah pengalaman, baik pengalaman di timnas senior maupun pengalaman di klub umur U20 ya kan. Artinya kalau saya sih melihat dari situnya aja sih. Saya lihat. Oke, Bang Fergot. Sekarang gue mau tanya ke spesial goalkeeper nih tentang teknis secara spesifiknya. Kang Edgar. Ya itu, gue tadi sempat diskus sama Bang Rizal dan sama Bang Lanu juga. Intinya gini, Bang Herman juga kan dia terkenal dengan pelatih yang mengandalkan statistik, benar nggak? Ya. Nah, mungkin dasarnya itu. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada datanya. Iya, data memang secara clean sheet oke. Oh. Tapi kan mungkin ada dasar-dasar lain yang membuat akhirnya wah Iya, agak ini nih kalau dibandingkan dengan tim yang lain berarti memang dengan Iya. kiper yang lain berarti ini Pastinya selama ini kan pasti disaksikan sama John Herman nih selama bertanding ya Iya. kan. Pasti kan juga dia melihat dong Betul. apa performnya dari Lo lihat nggak Pakualam. Teja pernah nggak ada di luar garis? Enggak. Ya, kode kotak 16 ya. Iya ya, Teja nggak pernah ada di itu, walaupun Iya. ya tambah lagi pemain belakangnya memang gacor Iya. gitu, jadi ketutup. Jadi ketutup ya. Jadi ketutup. Ini orang ngapain sih? Ngapain apa sih dia ngapa? Kalau dia nggak setuju ya. Iya. Ada aja gini-gini. Dibisik-bisik. Udah kayak ini apa namanya? Apa
inian apa anak Arman Maulana. Bang Ano? Gitu bang, gitu. Ya, gue sepakat sama Edgar. Gue sih nggak heran ya kalau dia nggak dipanggil ya. Karena kan John Herman kan pelatih asal Inggris ya. Dan sekarang kan di Inggris itu kan semuanya lagi pada latah ikutin Guardiola, ya kan, main possession. Di mana berarti kan bener kan, butuh kiper yang bisa build up atau dibilang super kiper lah namanya sekarang. Nah, kan Indonesia ini yang bisa begitu belum, yang bisa begitu dengan fasih ya, belum terlalu banyak nih. Iya, betul. Bahkan yang dipanggil timnas pun seperti Hernando, gue bilang belum juga dibilang kiper yang bisa build up. Iya, betul. Sering blunder. Nah, jangan kan yang lokalnya. Iya. Emil Odero aja baru Itali itu jawab. Paes juga kan dikomentarin Paes kemarin. Jadi mungkin dianggap bahwa di antara semuanya ini yang lebih Mungkin, secara statistik ya, Bang. rendah untuk urusan build up-nya. Iya. Ada catatannya lah. Dan juga Tapi kan Paes lagi gacor-gacornya di Ayak. Tapi kan dikomentarin bang, Iya, Paes tapi ini kecuali termasuk kalau mungkin kali Edmund belum lihat kiper bicara bola kali Ferry Kodrat kan. Iya sama Ini Alfonso orang kenapa jadi ini sih? kalau sama dia kiper, jangan bola akhir bukan nembus. Bisik-bisik di gue. Jangan sebut nama gue. Cara bola. Oh udah berkoalisi ya sekarang. Koalisi dia. Koalisi Ada koalisi. udah. Dek gimana Dek? Ya kalau gue kan di luar ini ya, di luar emang kecenderungannya. Biasa di luar apa luar biasa? Biasa di luar. Iya. Di luar kecenderungan bahwa John Hetman suka mencari yang play. Cuma ini aja sih, ini kan ya maksud kita nggak usah nutup mata lah. Mau siapapun yang main pasti dua itu kan, yang main di Serie A sama main di Liga Belanda, Ya, karena kan? divisi. Apalah salah apa nggak salah sih, maksudnya ya dipanggil aja, latihan bareng aja dulu. Ayo. Untuk berbagi pengalaman kan, ini loh kiper terbaik sementara di liga gitu. Saat ini di liga penyelamatan terbanyak. Diajarin sama Emil Odero yang juga salah satu penyelamatan terbanyak di Serie A. Kan ada tukar ilmu. Combine lah ya. Iya. Mungkin Ya. PSSI nggak terlalu banyak karena hotelnya udah pas. Oh udah pas. Kan ini di sana tes ya kan, sama hotel. PSSI nggak sampai ke sana pikirannya. Oh gitu, bisa lagi. Tapi bener lebih sadis lagi sih. Kalau gue justru dukung apa yang tadi Mando Kota bilang. Iya karena dengan nambah satu orang itu harus dihitung Anggarannya. Iya, biaya full boardnya berapa, gajinya berapa, uang sakunya berapa, ya kan? Itu kan pakai APBN Kan itu kan pernah timnas. Gini dulu. Kiper ada berapa? Sekarang 5. Lima. Tambah 1 6. Jadi pas 3 kamar. Daripada ini makanya serapet 1. Oh, mikir dong, kitman dan lain-lain dihitung semua tuh. Bukan. Kenapa Sekarang enggak? kiper biasanya kan sama kiper nih. Sekarang Emil Odero 1 kamar sama Paes. ya kan? Cahya. Fernando sama si ini Cahya Nggak ada sendiri. Mendingan kan masukin Aman, sepak aman bola aja. daripada mau Cahya mau di extra bed. Ya. Biasa lu kalau Ngomongnya ngomong sabar. gini, Bang, biasa lu ngomong ini didengar Bang biasanya. Iya, nggak Biasanya, bisa loh. biasanya. Tapi saya setuju. Direvisi. Artinya kalau Teja dipanggil, dia berlatih sama-sama Emil sama Iya, Paes, Paes. artinya bisa mendapat Transfer ilmu. Tapi kan enggak isu gini Tapi aja, kalau foto. bicara itu kan kita harus efisien. Nah. Jadi kalau memang bicara efisien ya mungkin nanti sekamarnya Paes sama Emil. Langsung ngomong kamar nih. Ini sama kamar nih. Ini ngapain jadi ngamarnya? Apa sih jadi omongannya? Itu loh kamar sabet. Tadi Enggak usah gitu, sudah potong lunahan beli kamar buat sepak bola gitu. Ini masalahnya apa? Masalah kamar jadinya. Padahal gue cuma akan ngajak itu ya. Iya, aduh. Nah nih, kamar berapa pesan nih? Ah ini, coba. Oke. Dari ini belakang Elkan Bagot kembali dipanggil John Hetman nih. Bagaimana ngelihatnya nih? udah lama nggak dipanggil ya? Ya. 2 tahun. Terakhir 2023 Piala Asia. 2 tahun. 2 tahun. Padahal dia punya KTP asli. KTP asli ada ya, KTP asli ya. Gitu. Berarti Gimana enak nih lah. pandangannya abang-abang sekalian? Elkan Bagot Kalau nih. menurut gue sih Inggris English aja. connection ini. English connection ya kan. English connection. Inggris connection sesuai yang gue Kemarin dari Walanda Belanda sekarang panggil ini karena England. Inggris connection. Karena kan Iya. kalau misalkan ya kalau mau fair akan Bagot sementara di Ipswich kan di Championship belum main kan. Kurang. Dia mainnya di Liga Premier U21 yang buat Oh, kompetisi usia muda, kompetisi Oke. usia mudanya kan. Yoyo kan. Yo, meskipun dia usianya udah 21 lebih, cuma dia ditempatin tim muda lah kalau di tim di Inggris kan. Seniornya belum. Tim B-nya kan ada main. Jadi di Oxford segala macam timnya Mas Leon itu ada main di Premier League U21 lah istilahnya. Oh. Dan dia ditempatin di situ kan. Tapi mungkin karena sesama Inggris, mungkin ya kalau ini sih gue sih nangkepnya itu karena sesama Inggris dan dia ingin membuat komunikasi dan jalinan mungkin ya. Oke. Dengan kan dulu kan
yang jumpalitan membawa ke Piala Asia kan Iya. Elkan salah Iya, satunya salah zaman satu, dulu kan iya, ngalahin benar. Kuwait kan. Tapi kalau menurutku sih nggak ke situ ya. Kalau gue sih lihat karena kalau informasi yang kita dapatkan formasi yang akan diterapkan siapa John Edmund ini Jono. kan 3-4-2-1 kan. 3-4-3. Berarti 3-4-2-1 artinya dia lebih butuhkan tiga pemain belakang center yang Kuat. memang kuat gitu kan. Di selain yang sekarang ada kan ya ada Rizky Ridho, J.I. gitu kan. Iya, ini kan nyari yang itu. dia butuh satu lagi yang mungkin bisa Posturnya juga ya. postur di Sama lah sama J.I. walaupun itu ada ya, sama ya. ada Hapner Tinggi juga ada di juga. situ Iya. gitu kan. Pasti yang ini. Artinya buat mereka persaingan di 4 kan ada 4 orang waktu itu ada Jay, ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, ada Hapner gitu kan. Mungkin dari 4 kan akan bersaing kan. Mana yang jadi Ya, yang inti. pasti Hubner lah, karena mereka sama Kidal nih antara Iya, Elkan Bagot sama Hubner. Karena di timnas kan yang susah kan cari center back yang Kidal nih. Ya. Yang Ya. kalau main 3 back loh ya. Iya, kalau yang gue tahu Berarti itu ya, ya, Bang, karena dia pakai prinsipnya pakai tiga belakang. Di 2. Iya. Tapi ini ntar kalau dia dipanggil nih, Elkan. si Elkan harus siap mental. Karena gue melihat nih ya, dia benar datang nggak nih pertama. Kedua kalau dia datang ntar misalnya supporter ada yang gitu misalnya gitu kan. Apa lagi dia? Nggak siap nggak untuk terima seperti itu, jangan Iya, terus iya, iya. mutung ngambek terus. Ya soalnya Elkan itu bukan lagi jadi tanda kutip musuhnya Sintayong, tapi jadi musuhnya Indonesia karena saat itu dia kan tidak datang pada pertandingan yang penting kita melawan di playoff untuk ke Olimpiade. Itu aja kan. Jadinya Dia mungkin beli- masyarakat Indonesia beli masih banyak kecewa dengan dia karena dan alasannya juga dia lagi berlibur sama pacarnya itu kan yang itu bener juga mentalnya bener nggak? Kuat siap nggak? Dan kalau menurut saya kalau diadu sama di 3 tadi Om Rizaldi, saya lebih condong ke Dustin Hapner daripada ke Elkan Bagot menurut saya. Kalau saya, jadi komposisi 3 itu Hapner, Ices dan Rizky Ridho. Kalau saya lebih Tapi kan ini kan maksudnya kan dari 4 ini kan akan ada persaingan yang sehat. iya. Akan ada Iya. persaingan sehat yang bagus gitu loh. Ya. Iya. Dan sesuai Jadi mereka nggak santai aja untuk 3 gue pasti inti gue pasti main gitu kan. Artinya Oh iya jelas. 3 pemain ini harus tetap gimana juga harus tetap ada Ini rasa kan bersaing. 41 juga kan pasti ada. Tapi ntar kan dipotong lagi. Iya. Itu lagi ini loh, lagi top-topnya di Liga Belanda Hubner nih, lagi bagusnya nih. Iya. Iya. Banyak main juga dia. Main dia. Yang terbaik banyak ya. Ya itu ini juga sih. Jadi ya memang benar. Dan dia kan kirinya berarti kan 2, Hubner sama Bagot, kanannya kan Rizky Ridho, berarti kan sama Kevin Dix. Kevin Dix. Iya. Dan itu masih ada Kevin Dix juga kan. Betul. Maksudnya ini mungkin buat ngelihat juga bahwa Hetman ingin mencari semua opsi, ya kan? Di back kiri harus ada, back tengah kaki kiri harus ada, back tengah kaki kanan harus ada kan. Makanya Bagot ini dikasih kesempatan dan benar kata Mas Lano, kita lihat mental Elkan, bagaimana nanti dia akan rebounds dirinya sendiri. Iya. Setelah di itu ya, setelah tadi sekian yang- lama. Tapi kalau saya lihat sih Ada dari event. 41 yang dipanggil ini Hetman sudah mempunyai Gambar sedikit ya tim. grand design nih Iya, untuk ke menatap ke 2030 harapan dia kan Oke. Indonesia bisa 2030 artinya selain Elkan bisa dijaring Bisa, dia bisa, usianya bisa. kan masih 21 tahun kan ada juga beberapa pemain si Cahya Iya. ya kan masih Masih muda. 21 Donitri. terus ada Tri. di tengah ada di depan ada Donitri Ferrari. terus ada si Tengah. Fajar Ferrari. terus tengah ada Fikri. ada Akil Fikri Akan, terus ada si Fikri, siapa Om Fikri. si Hoki. Ivar Jenner Jenner. ya kan terus Hoki. depan ada Hoki Caraka Iya. ada Mauro Zilstra terus ada si Ada si itu yang dari Amerika itu. Andrian Andrian Wilolo. Wilolo. kan, Oh, ada juga pemain yang usianya masih 20-21 dibawa sini juga nih semuanya. Iya. Itu make sense sih Mas. Sekarang kan John Hetman suruh nanganin U23 juga. Iya. Iya, artinya kan bahwa ini Dia kan sama, make sense. sebenarnya Iya. kan sama aja sama yang dilakukan oleh Sintayong. Yes. Sintayong kan juga dua tim itu kan. Iya. Artinya kan di yang di Piala Asia U23 ada Piala Asia Senior juga Iya. kan Ya, sama-sama. artinya pertimbangan John Hartman untuk merilis 41 pemain ini Benar. untuk saat ini cenderung lebih positif lah Iya, buat iya, kita ya. masuk akal, masuk Buat kita karena Logis lah ya. selain pemain Targetnya pengalaman juga sesuai. karena dia juga dibebankan oleh sebagai pelatih timnas U23 maka dia coba menjaring sedikit pemain-pemain U23 agar mereka bisa bergabung dengan senior seenggaknya kan mereka akan mendapat pengalaman kan dapat pengalaman untuk bertanding di tingkat senior. Iya, jadi nanti pengalaman juga ada. Iya. Pas dia turun ke bawah juga yoyo ya. Udah enak. Udah enak, udah Tapi bisa. tadi intinya yang diomongin sama Om Lano tadi bahwa Elkan harus siap mental nih ketika dia sebagai yang dulu dianggap orang yang dibenci oleh masyarakat Indonesia
dia datang lagi sini nih ke negara yang masyarakatnya masih mungkin ada yang sudah bisa nggak bisa ganti maaf, ada yang bisa belum masih maaf gitu aja. Dendam sih enggak, cuma ingat aja. Tapi menurut saya sih sebenarnya orang udah pada lupa. Diingetin lagi aja nih. Betul. Ini nih masalah. Sebenarnya orang tuh udah lupa gitu. Tapi udah inget. ada satu pemain belakang yang nggak dipanggil, Munhar. Malang. Buset. Oke, geng, ada beberapa nama-nama debutan yang dipanggil. Siapa yang menarik perhatian? Menurut kalian siapa nih yang paling menarik perhatian? Kan ada mungkin di situ ada saya baru. Siapa? Andri Wibowo. Gua Andrian Wibowo. Terus yang lagi siapa? Marklock. Kan dia kan perform Marklock panggil enggak? Panggil. Dua sama Beckham. Beckham oke lah. Kalau Ya kan? gue sih ini ya tim pemain tengah ya, tim Gayeng itu ya, yang baru yang baru mau bergabung kan. Ya kita belum tahu nih kemampuan dia kan sampai, tapi dia bisa Hitman berarti berani manggil dia kan, artinya merupakan ada punya catatan khusus lah. Iya, itu Hitman nggak tahu Karena lah. dasarnya kan Coach Herman itu statistik. Iya, artinya dia juga secara ini pasti udah paham lah dengan Tapi si pemain. kalau gue yang menarik perhatian untuk dilihat tuh ntar nih Ezra Walian. Ezra Walian, benar. Udah lama terus baru dipanggil dia. Panggil dia. Karena dia kan mainnya bagus di diri. Oke. Dia Kediri benar di bawah. Ezra nih gue lihat dia bisa mainin multifungsi ya, bisa striker, bisa sayap, winger bisa juga nomor 10 kadang serang bisa dia nih. Jadi bisa jadi solusi juga nih di tengah kita. Malam juga kalau bukan lawannya Persib, gue yakin tuh. Kediri bisa ini. Sekarang kan kita nggak tahu di pelatih kan biasanya ada yang kuat dalam taktikal ya. Mungkin ada beberapa pemain yang nggak kuat, ada yang kuat dalam taktikal. Setiap game plan pasti ada, ya kan? Pasti juga John Simon lihat dong dari sisi itu juga, Iya dong. ya kan? Kuat nggak nih salah satu pemain atau pemain yang mana yang bisa kuat dalam taktikal? Kan bisa jadi. Mungkin ya dari goalkeeper dilihat, oh ya ini mungkin ya Cahya bisa ngebangun build up dari bawah, ya kan? Ini oke nih, cocok nih buat game plan gue nih. Artinya tim pelatihnya John Hitman ini, timnas ini saat ini mereka menjalankan tugasnya dengan baik ya, analisanya kan. Artinya dia menilai pemain persen per persen itu lebih jeli gitu kan. Dia tidak hanya melihat dia nama besar gitu kan. Tapi dia bilang ini yang kita perlukan dalam tim tuh seperti ini. Jadi contohnya kayak ya tadi yang kita tanda tanya besar kayak akan pikir pemain muda gitu kan, masih muda. Dia berani panggil gitu kan. Artinya diberi kesempatan di sini gitu kan. Yang pasti nih staf timnas sih jangan katakan kum lah. Awal-awal sekarang masa kontrak awal-awal ini rajin nih. Iya betul. Liga ya kan, liga. Ntar aja yang kedua udah ujung kumat dia. Titipan Ya kan, titipan atau kumat lah, atau nggak nonton liga kan gitu. Itu lah pokoknya. Sesuai aja ya. Oke, panggilan kali ini tak ada namanya Rafael Struijk, emang dipanggil? Iya, saya kan udah dipanggil. Siapa tuh dia? Gue lupa nama dia tuh. Iya, Struijk. Apa udah habis atau gimana nih Rafa nih? Kan masih kan dia kan. Udah jadi artis lah. ini udah di periode ini sih, dia di periode sulit sekarang. Ya. Berat juga bersaingnya. Sekarang dia main di Karena di Dewa United terakhir dia Iya. di kartu merah itu. Dia di kartu merah, dia jarang main. Dan sekarang jadi headline bukan headline, tekanan ke dia adalah dia lebih aktif jadi YouTuber. Oke. Dia udah bikin channel sendiri, terus kemarin itu yang lagi ramai dia dikaitin lagi collab sama salah satu YouTuber gitu. Jadi misalnya jadi kayak dua sisi mata uang. Jadi lu di timnas lu tinggalin di YouTube, kok mulai ini nih dia mencari masa gitu kan. Misalnya kan kayak bertolak belakang nih, lu kan pemain bola. Terus kan? Iya, Sebenarnya ditambah kan. lagi mungkin di lapangan performnya Lagi itu yang paling penting Iya. sebenarnya. Dia udah beberapa pertandingan nggak pernah Udah dimainkan. cetak gol ya sih? Udah kan cetak gol? Cetak gol udah. Udah, cuma kan abis dia kartu merah, saya lupa deh lawan mana tuh kartu merah tuh jarang mau dimainin. Sebenarnya rekening udah yang entah gitu atau gimana kan mungkin. Ya, artinya kan Yang penting sih di dalam artinya kan yang tadi kita bahas bahwa tim pelatihan John Hitman ini benar-benar Statistik memilih pemain benar. yang benar-benar dibutuhkan dan siap pada saat itu main. Ya mungkin si Rafael Struijk ini dianggap untuk FIFA Series ini nggak siap gitu kan, karena di tim aja, di klub aja
Dia dia nggak dapat Tapi untuk ini jam ya, bermainnya kan gitu. ini kisah-kisah tahu terulang ya, bintang muda yang sangat Iya. cepat Iya, terkenal, iya, terus dapat duit besar, terus lupa diri. Padahal dapat duitnya dari bola. Ya itu. Itu ini kalau gua ngomongin pengalaman itu terjadi sama gua juga sih sebenarnya. Oh gitu. Oh, gitu. Jadi gimana? Bener. Waktu di Persib Panjang nggak? panjang sebentar loh. Gak sekali ya. Dia 20 menit loh bilangnya sampai 1 jam. Sabar. Enggak, orang dia bilang bentar doang kata dia Sabar, gitu. sabar. Enggak ada. Lu ceritain dulu. Masa gua cerita enggak boleh sekarang? Panjang. Boleh. Iya. Panjang gue mau dengerin. Kalau panjang nih. Panjang gue mau dengerin. Kong seenaknya aja kita suruh tunggu ya katanya gitu coba Oh, masih bayangin. Bobo Jonegoro masih apa Gue ini? balikin lagi. Lo pasti boleh gue terima lagi deh sekarang. Jadi pengurus udah lihat dua. ada goib. Masih Jonegoro. Itu nih sedikit cerita. Emang Banyak nggak apa-apa terus. enggak. Jadi apa ya namanya? Masa-masa itu memang akan selalu ada. Ketika kita memang ya akhirnya kita dari sepak bola nih dapat semuanya bla bla bla, lupa diri. Oke. Itu banyak juga kok kejadian Banyak gitu. kejadian. Banyak. Syukur-syukur akhirnya sadar gitu. Sadar adalah gue dapatnya dari bola nih. Dari bola. Jangan Bola, sampai bola, ditinggalin. bola, Jadi iya. jangan di nomor 2-in Iya. gitu. Ya satu ya lu harus latihan lagi intinya kayak gitu. Kalau menurut saya sih, Kerja keras lagi. Ya, menurut saya sih itu salah satu bentuk Ya kan? kefrustrasian si Ben. orang Rafael Struik menurut saya sih. Itu bentuk Frustasi, Artinya gini Rafael. loh. Ya tadi kan kita juga diskusi sama wartawan nih. Artinya bahwa Struik sekarang kan ada dua risiko yang diambil Struik. Ketika dia di usia muda harus berani menjadi naturalisasi pemain menjadi warga Indonesia, berarti dia sudah kehilangan haknya sebagai pemain Uni Eropa. Nah, Ya kan itu. Dan itu kan pemain di Eropa kan pemain Eropa pasti kan akan Masa sih? iya, dia hilang haknya kan. Artinya bahwa dia sekarang pemain asing di Sebenarnya Eropa. aturannya seperti itu. Iya kan, jadi pemain asing di BPJS Eropa. dicabut lah ya. Kalau pemain masih di BPJS kalau Belanda. pemain masih di kawasan masih pemain Uni Eropa masih bisa dikontrol sama Uni Eropa untuk mendapatkan klub-klub Iya. di pemain muda ya. Lagi Struik kan pemain yang berbakat, yang potensial, dia diadu Den Haag, ya kan. Terus akhirnya dia pilih naturalisasi, dia main Sultan juga waktu itu kan, akhirnya dia main di Brisbane, ya kan. Terus juga nggak berkembang, nggak dapat menit juga dikit. Nggak ada menit, ya. Akhirnya balik ke Indonesia ke Dewa. Pilihan ini pilihan ya, lagi nih di pilihan Dewa pun lagi. katanya dengan Sama lagi ya. yang udah kering yang dia dikira pelatih sama Belanda. Iya, Ternyata bisa. juga misrak juga kan. Iya. Artinya juga Mungkin tahun depan nih kalau dia mau dapat itu main di Championship kali di Liga 2. padahal kalau dilihat dari Cimahi Putra lah kemampuannya kayaknya. Cimahi Putra. Cimahi Putra boleh, Sriwijaya boleh. Struik ini kan yang pemain yang menurut saya eksplosif di sektor depan, Iya. ya kan, pemain yang eksplosif yang menurut saya punya plan yang cukup bagus Iya, sebenarnya iya, iya. untuk menyusun strategi penyerangan. Dulu kali. Iya. Tapi dulu, ya kan. Tapi nggak tahu Iya. kenapa begitu di Dewa kan semuanya habis semuanya. Nggak bisa aja. Nah, terus nggak bisa berbuat apa-apa juga. Artinya terus akhirnya kembali ke jadi tadi Mas Dika bilang ke YouTuber ya, itu mungkin pelarian menurut saya sih. Itu pelarian, tapi pelariannya salah. Dia ngapa-ngapain dia kan Harusnya kan ditingkatin lagi performnya. Iya, latihan lagi, kerja keras lagi lah. Artinya kan Atau udah apa Artinya udah gini loh. Balik Eropa. Sebenarnya kan enggak. Bisa Dewa nembak. Bisa. Dewa kan Pak Luna pernah bilang Dewa itu kan banyak klub yang di Indonesia yang punya Dewa. Iya. Ya kan? Nah, kenapa nggak dipinjamkan dulu ke klub-klub yang Solo. itu? Ya gua nggak ngomong klubnya ya. Kemana lagi? PSMS Medan. Terus mana lagi? Garuda Yaksa. Itu aja tuh Masih bisa main yang situ. seperti dia ya. Yang penting jam terbang dia ada. Dapat, gitu. Dapat. Pelatih sekarang dia nggak nyampuin malah mancing sih. Tapi Baru sekarang, kata Bang Anu, mancing. kata Bang Anu balik lagi tuh ke Eropa Jadi gimana? kalau gue sih balik Eropa. Iya sih. Tapi gimana mau balik lagi ke Eropa, di Indonesia aja nggak bisa dapat jam terbang. Ya balik Eropa kalau usah Belanda. Iya. Mana kan liga kecil, Malta, Latvia. Ada bisa itu. Ya coba Bosnia. lah gitu memang. Apa sih nggak bisa lakuin sama orang Dewa lah, pasti bisa kan. Iya, Kalau bisa. memang dia melihat bahwa Struik ini merupakan Aset si layak. aset 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 bangsa lah ya. aset bangsa itu aja sih. Harus dikembangkan. Oke, Kita luar soalnya di masa biasa. sulit kan dia. Iya, kita doain Munesak ya lanjut Rafa. kerja keras lagi Oke, Rafa. Rafa, semangat Rafa. Terus semangat. Oke, kalau melihat nama-nama yang dipanggil oleh Coach John akan menerapkan formasi seperti apa nih? Tadi kita Ini berbalik ada tadi tactical. Tambah kursi aja. Oh, tambah kursi. Masuk aja sini, nggak apa? John sini apa? Nah, ini ada saudaranya John John Herman, namanya John Bating. John Bating. saudaranya John Herman. Kamera Sono, ini bang, sini bang. Geser, lu angkat aja angkat. di belakang odeng. Sorry telat. Oke. Geser. Itu di belakang odeng ya, Pak. Hah? Nah, Sorry sini. telat. Apa-apa Ben, santai aja. Apa tenang Oke. Indonesia mah. Orang masih mending lu.
Kita suruh nungguin tadi. Ada bapak-bapak di luar. Di auto. Ada bapak-bapak tuh. Bapak-bapak. Udah lengkap nih. Udah lengkap tunggu katanya. Bapak-bapak Pak Kiai. Nggak tahu lah antar dua itu. Nggak, itu ide di sini tadi lagi bikin apa tadi disuruh Pak Ando kan Video. Video. oh kayak gue harus bikin sesuatu nih gitu Sesuatu. buat kantor ini nih. Itu Gue ide yang mau mendadak. dihina, mau dicela, terang, penting gue harus bikin sesuatu. Oke lah. Berarti dijalankan. Oke. Nanti kalau nanti muncul kita celah nggak apa ya. Lamaan bro, terus tanya sendiri ngomong gitu, udah lamaan yang lain tuh. Oke geng, kalau kita melihat udah banyak nama-nama yang dipanggil sama Coach John ya. Nah sekarang kita mau tahu nih Coach John nih menerapkan formasi apa. Tadi gue udah bahas juga masalah taktikal. Pas ini banyak pemain-pemain yang harus kuat dalam taktikal dan mereka bisa beradaptasi dalam formasi yang diterapkan oleh Coach John. Coba kembarannya Jordan Herman. Ya. Kembaran Jordan Ben, Herman. formasi apa Bang, kira-kira? Kang apa John Coach Ben, John John nih? Ben, John Ben. Dari formasi yang dapat nih Ya. informasinya. Hmm. Sementara ini sih masih 4-3-2-1. 2-1-1-1 Apa? 4-3-2-1-1-1 tuh. Karena kenapa? Kita kan ini kan masih 41 coach. Ya. Masih belum disaring lagi. Kalau melihat nih dari barisan belakang udah ada El Bagot ya, udah Akan ada Bagot, si ya. Big L. Ya apakah dia akan ditaruh di posisi center back atau kembali seperti dulu STY menggunakan 3-4-3 yang gue tahu baru udah calling aja nih. Tapi kita bisa tebak-tebakan prediksi formasi sih. Sementara ini yang sudah common dipakai oleh John Hartman yaitu 4-3-2-1. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Nggak pakai 3-3-15 atau 2-2-1. 3-3-15, 3-3. Makanya kan tiga posisi ini kan TC nih. Nokia. TC di balik. 1-1-2-5-2-50. Yang bagusnya 3-3-10. Kita lihat nanti. 3-7-5. Ponik yang ponik bang ya. Ya, nanti itu berarti ada uji coba lah, kita tanya formasi satu uji coba. Go Fedron. Iya 1-2-5, 2-50, 3-7-5. Terus nomor telepon rumah siapa? Bukan. Ya kalau mengacu pada Inggris sih lebih pakai 4-3-2-1 sih. 4-3-2-1 Inggris ya. apa pohon cemara. Pencemaran. 4-3-2-1. Gini. Oh Natal. Tapi kan gua namanya- beda nih, gua beda nih. Tapi kalau Lanjut. namanya pelatih kan Herman juga suka pakai juga 3-4-2-1. Iya. 3-4-2-1. Tapi lebih banyak kemarin waktu di Kanada dia pakai 3-4-2-1. Pakai 3 di belakang. Oh. Pakai 3 di Oh, belakang. bukan di kiper. Hah? Bukan di kiper. Ya, kiper ada 3. Kan kita udah 5. Itu Benar tiga juga kiper sih loh. emang benar. Itu 3 kiper loh. Oh. Kayak itu sih kalau menurut saya kalau formasi yang 3-4-2-1 kan Indonesia juga formasi yang memang biasa Sudah Indonesia pakem. Indonesia kan dulu kan pakainya sering kan 3-5-2 ya kan. Iya. Sudah pakem Bukan dan masalah Indonesia. dan Sintayong juga kan Kalau gue bilang bukan masalah Indonesianya. Ini masalah oke kita kan mau lawan siapa nih? Mm. Apa pasti Saint Kitts. Bulgaria. Saint Kitts Saint Nevis. Kitts. Lawan yang pertama apa yang pertama? Saint Kitts Nevis. Saint Kitts Nevis. Lawan Saint Nevis boleh lah mau coba memakai masih 4 back boleh. Tapi kalau nggak salah lawan Bulgaria pasti 3-5-2. 3-5. Pasti kenapa? Karena itu yang sudah familiar para pemain timnas sudah pernah familiar ya. Iya, Itu polanya Sintayong ya kan. Dan juga pasti Jorema tidak mau juga membuat kesalahan blunder di game pertamanya. Kan dia masih mau meraih simpati publik dong. Betul. Caranya amannya gimana? Pakai yang sudah tutup-tutup berhasil dong. Tiga belakang itu kan gitu. Iya, nggak mau eksperimen. Ingat nggak dulu waktu kita digebuk sama Australia? Australia. Iya kan? Main 4 back ya. Cina 4 back, 4-2 kan? Lawan Cina Sampai- juga. Lawan Cina juga Iya. digebuk. Itu berani. Kartu tanda. Tapi ini bagus nih, kita nanti ada prediksi untuk formasi Jones yang menang. Gue mau saya rasem. Oke. Tapi kalau gue sih Iya. lihat untuk dua lawan yang kita hadapin di FIFA Series ya, di Saint Kitts sama di Bulgaria tuh posisi 3 di belakang tuh tepat ya, karena di posisi lawan Saint Kitts Nevis itu kan kita pasti ya di atas kertas John Hitman mau lah kita melakukan offensive kan, artinya dengan 3 di Open play, belakang open play, artinya kita akan lebih banyak menyerang gitu kan. Nah, apalagi dengan kita lawan Bulgaria dengan 3 di belakang pun kita akan squad, karena di samping kiri dan kanannya ada Verdong sama siapa Kevin Dix itu kan bisa nutup juga kan, lebih kokoh gitu. Artinya dua pemain sayap kita nggak ragukan lah buat sekarang. Di kiri ada Verdong sama Dan James, di kanan ada Kevin Dix, itu
Gua rasa Ada berarti gini, Koppel buat taruhannya buat pusat taruhan. Iya. Oke, entar kedepannya main pertama apakah pola 3 back atau 4 back itu aja Iya. nih para. Yang Tapi mana juga di- kan di belum Saint tahu, Ken Davis- belum di belum Ken kita juga Davis. tentu juga bisa melawan Bulgaria kalau kita kalah sama Saint Davis. Iya, kalah kalau main 4 back. Iya enggak, kalau kita kalah sama Saint Davis kita lawannya Solomon. Kalau Bulgaria menang sama Solomon. Oh gitu. Loh iyalah, kan Cuma langsung final. Ini jadi semifinal final. Langsung Jadi final. informasi Jadi dulu. memang kalau kita bisa ketemu Nah, ini Bulgaria udah kalau mainnya. kita sama-sama di GBK jadi main samaan. Udah berarti. Itu loh. Berarti Nah, apa? Kita langsung aja nih. Loh iya kalau Apa bisa nih? ketemu Bulgaria Lawan kan Saint Ken rame kan stadion kan. Nah, gua tahu Karena ini pasti mau lebaran. Mau lebaran. Kan lawan ini kan Cat kayak Bagam kan? Ya, itu. Iya. Udah ada gua sih tiket. Udah. Udah ada tiket. Tiket. Udah. Pas. Tiket mudik. Oke. Naik, Gitu naik, ya. naik. Di luar nama-nama yang dipanggil ada nggak pemain yang lagi tampil oke di Liga? Ada banget. Ada, kita abaikan. Ada banget. Ada, siapa ada? Ada, Satu-satu, banyak satu-satu. lah. Siapa? Satu-satu. Di luar Satu, Teja, satu-satu. di luar Teja. Di luar Teja ya. Teja ya. Di luar Teja, di luar Teja. Ayo, siapa dulu? luar Teja. Siapa yang lagi gacor tapi yang malah nggak dipanggil? Dipanggil. Kakang Rudianto. Kakang. Oke. Ciro. Ciro. Oh iya, Kan Ciro. Belum belum dapat paspor. Belum dapat Oh paspor, iya. belum naturalisasi. Kan rumornya begitu. Lagi Iya, di lagi di belum. ini, lagi di proses. Siapa lagi? Ayo. Kalau gua ini Rivaldo Pakpahan. Oh iya. Oh, bagus. Sama. Karena Rivaldo Pakpahan ini salah satu sekarang MVP kemungkinan besar nih dia akan bersaing dengan si siapa? Donitri. Donitri, ya. Young MVP season ini kayaknya. Dan itu terbukti Borneo sekarang konsisten bahkan waktu ditinggal ini kan kemarin sempat oleng karena paruh musim kemarin kan nggak ada si Joel Vinicius kan. Nah sekarang akhirnya mendatangkan gelandang tengah baru dari Irak si Surya apa tuh Muhammad Aman, si John Villanya di posisi dimajukan jadi Maju, sayap dorong. kan. Sayap. Kemarin di Persija tahu sendiri Persija sampai kelimpungan golnya kan keren banget tuh Iya. si Villa. Villa top banget tuh. Nah, yang stabil di tengah yaitu si Rivaldo Pakpahan. Dia benar-benar yang kayaknya udah mengunci satu slot di Pemain. Borneo, Heeh. bawa nyawanya di Rivaldo Pakpahan Iya, dan masih iya, muda. Dan Mantap apa ya. ya? Maksudnya the best lah, maksudnya Iya. akhirnya kita punya gelandang ini lagi lah. Semoga ini konsisten terus dan fakta uniknya juga karena ternyata 5 pertandingan Borneo kalah, si Rivaldo nggak main. Oh. Dan paksa jadi Pengaruhnya lah ya. Kenapa? Hah? Kenapa? Cedera, Atau dipanggil akumulasi. timnas, akumulasi, Populasi. segala macam. Itu kemarin ada yang menurut nulis gitu. kalian nih. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagus nggak dia out dari dia ini the next Polario. Bisa. Oh, bisa. Gua mau. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Itu harus Bisa jadi. diciptakan itu. Harus Bisa jadi. jadi ke sana. Dan juga di Eka juga bisa. Oh iya, Rizky Eka. Tapi Rizky Rizky Eka Eka. di ini. Oh, di tengah juga ya? Enggak lah, sayap. Sayap kan? Iya, Sayap. Rizky Eka juga. Kalau Marcelino kemana Masih sih? muda lagi dia. Cedera. Masih dia. cedera. Cedera. Cedera dia ya. Masih cedera. Hamstringnya Emiliano operasi juga dia. update-nya cedera dia. Emiliano Lutut. juga kemarin baru dapat. Baik Iya, cedera, dia. Arhan juga cedera. Arhan juga. Paku Alam apa? Siapa? Arhan. Gilgers, Yang di Yang itu, bek kanan. yang bek kanan. Masnawi. Mas Lawi juga Masnawi. cedera. Lalu cedera. Gilgers juga cedera. Iya. Kalau Hilgers mah udah nggak usah bikin Hilgers. Siapa tuh? Udah nggak ini ya bang ya? Ada lagi. Ada lagi nggak kira-kira siapa yang mau main ini nih? Tapi Ezra William terbukti dipanggil. Iya. Ada Ezra dipanggil. Karena Ezra kan memang dari awal kan kita pernah bicara kan. Kalau dia setelah Konsisten, tampil ya? di Pasti Kediri posisi juga ini kan di situ. konsisten kan. Tapi kan maksudnya si zaman apa? Pique kan di itu di Beknya Bali United apa? Oh, sih. Kade Karel. Kade tapi lagi lagi menurun. Kalau mau sebenarnya sih Tony Firmansyah ya. Cuman Iya, mungkin postur benar. Iya. Di Firmansyah. posturnya nggak bagus. agak berat gitu kan karena terlalu kecil mungkin ya untuk posisi gelandang bertahan sedangkan lawan-lawannya kan pasti kan lebih besar. Besar. Worth to try sih, gue bilang sih. Harus coba lah itu. Yang kita emang benar pola badan tuh. Ya kalau penting postur. kalau jangan memang terlalu coba sih semuanya. sebenarnya kok tapi kan menyangkut kuota pemain mungkin. Iya. Balik lagi ini hotel ya. Kamar berarti. Kamar. Masalahnya Ya. kamar. Ya, kamar. Ah. Masalah kamar ternyata ini. Aduh. Ke kamar. Kamar 203. Tapi kayak Kan posturnya John Hartman juga mini sama kayak si. Enggak deh, mah pelatih. Ini pelatih. Enggak Nah, masalah. dia mah naik karambol nggak masalah itu. Jadi kan tadi itu ada pertimbangan kalau manggil pemain ini terkait kamar, jumlah Oh, kamarnya kamarnya. gitu. Oke, geng. Karena kita ada episode kedua, kita cepet dikit. Bicara liga sedikit di bulan Ramadan ini di liga juga bergejolak seperti ini insiden di Jepara kemarin, nih. Kemarin juga ada Jepara insiden.
rusuh. Rusuh kemarin. Oh, yang lawan Farah. Iya. Sampai 2 stadion. Soro 2 Iya. stadion bakar-bakaran. Tapi Mobil bingung juga. Tapi gue bingung kenapa ya? Kenapa federasinya Esko-nya malah nyalain kenapa harus datang sih away? Gue bingung ya. Iya. Padahal beberapa tim yang lain gitu Ah. ada yang datang kan. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Paling banyak itu Boboto loh. Ya itu dia makanya kok Ah. segiran datang kenapa yang salahkan selalu supporter gitu. Sedangkan sekarang kan ya kita mau menggalakkan sepak bola profesional ya bisnis industri lah. Iya, industri. Ya kalau pemain tanpa supporter bagaimana klub Iya, gitu kan? Betul. Luar biasa juga. Luar biasa. Ini Pak, soalnya Bang Joris dia berpengalaman untuk menahan supporter. Udah ada jam Iya, kopi. bukan kalau kena paku. Biji. Tapi itu Jepang tuh ya apa ya kan dua-duanya tim sama-sama papan bawah ya. Jadi itu pasti emang panas tandingannya. Pernah dengar gak sih Bang yang Solo lawan apa tuh yang di Solo lawan PSIS? Semarang, Semarang sampai Ansaria. Dengan Tugio ya. Raja atau apa? Bukan Raja sih Iya. apa? Hamangkubuwono sampai bilang PSM. PSM Sleman itu. Harus ada sepak bola lah katanya. Itu PSM Sleman ya. Iya, gue juga emang kecewa sih gua. Zaman dulu. Oh. Kalau sampai ribut-ribut tuh gue kecewa kenapa sama-sama orang Jawa itu bukan ngopi bareng malah pada Tuh, berantem. dan pas bulan suci. Iya, ya kan? Pas Ini bulan sama-sama suci. orang Jawa, mungkin kalau Iya. ada PSMS Medan datang sama Batak sama ini boleh lah gitu loh sama Papua. Ya nggak boleh juga, nggak boleh juga. Ya kan nggak boleh juga, kita Iya, nggak boleh. gini loh. Sama-sama menyatukan Kita sepak ini bola kan itu. kompetisi ini kan profesional ya. Profesional. Ya kan sebenarnya kemarin udah ada contoh di Surabaya main Persebaya lawan Persib, Bandung datang, ya kan. Persebaya lawan Persija, dicek datang itu nggak ada masalah, Bang tapi rusuh. ya kan. Itu juga Persebaya saya Persi rusuh Rusuh itu. juga itu. Ya, itu Ada. di luar kan, di luar. cuman nggak blow up manjang ya, nih, manjang nggak sampai blow sekarang up. katanya. Ya, ya artinya kalau gue sih sementara so far so good ya buat supporter silakan aja datang asal yang sekarang yang harus ditegaskan adalah aturannya seperti apa. Ya, yang pasti Ya kan? Aturannya Jelas, seperti apa, kuat. ya kan? Pengamanannya seperti apa kan biasanya itu sebelum pertandingan itu kita selalu ada rakor buat pengamanan. Oh kita lawan dari Persebaya kan kita akan datang. Ya, Ya kan, kata seperti polisi kita aja. Keren nih. Iyalah dia pengalaman. Ya sekarang lah. kalau kita bicara ya sudah nggak selesai Enggak, seperti kalau itu kita, lah. kita nggak usah harus pindah pihak-pihak luar. Kalau gitu kan kita sama aja kayak bicara Nggak. sama Esko yang ngomong, mungkin ngapain sih supporter datang orang kita larang? Nah, itu bego tuh. Nah itu dia. Iya, di bola itu. Enggak. Kita butuh support juga. Ini aja. Emang ada Esko yang ngerti bola? Hah? Dikit sih, ada. Dikit. Dikit. Siapa? Hah? Siapa? Ah, panjang nih. Itu aja ya. Bener kan? Udah kagak nyapuin lagi, mancing. Mancing. Ini keren ini. Udah nggak Gara-gara ngerti tadi nih. udah nggak bisa main bola, nggak ngerti bola lagi ya. Bisa main Ada- bola nggak kira-kira? ada. Iya. Bang Aryan Sinulinga bisa main bola nggak sih Bang Arya? Bisa ya, Bang Arya ya. Nggak bisa, Nggak bisa ya. Nggak bisa. Main PS. Kita ajak main PS aja ntar, kita ajak aja. Terus Bang Itu. Main aja. Cap Cap coba ya. Enggak gini aja, bahwa kita nggak usah kontrol hal-hal yang luar dari kendali bola kita. Iya. Tapi, sekarang apa yang dilakukan PSSI? Sekarang PSSI menjadi departemen supporter kan katanya kan? Iya. Ayo dong bekerja dong, bertindak dong, jangan cuma lama doang dan jangan cuma gaji-gaji buta doang. gitu kan. Dia digaji gitu Bang ini. Digaji itu. Siapa tuh? Hah? Departemen Siapa supporter? tuh? Yang Telemunte. Oh. Bekerja dong. Bukan Esko-nya kan ada. Ya, Esko siapa Eskonya? Itu siapa tuh sih? Itu Yang ngomong? tadi. Arya. ngomong. Ya, Oh. udah kerja, dua-duanya kerja lah itu. Iya. Iya, ini kan sekarang udah bukan sekali 2 kali, udah banyak. Dia orang dua kompak Iya. asli. Bang Kenapa? Arya kan Sudah banyak fenomenanya. ya Iya. kan? Dan Itu sekarang harus diurusin karena dia sebenarnya. jangan cuma ngomong doang, tindakannya apa nih? Ya kan? Kalau perlu Tindakan dan aturan yang menerapkan apa seperti itu kan maksudnya kan? Iya. Iya. Jangan bikin apa? Paguyuban apa? Tuh kemana? Tuh, 2 orang tuh kemana sekarang ya? Ada nggak masih ada di lagi ngurusin kali, Ada di Bang. PSSI. Masih lagi apa ya? Gue bingung juga tuh. cari kuotan. Lagi nungguin beduk. Lagi puasa kali ya? Emang. Ya Ah, artinya, bukannya mereka non muslim gitu. ya artinya kan gini. Nggak penting juga Ya tuh. PSSI kan harusnya dengan kondisi sekarang ya agak melek lah gitu loh. Buat aturan yang benar gitu kan dan diterapkan dengan benar, jangan untuk tim yang ini boleh away tapi kira yang tim ini salah. Biasa Ya, luar nggak biasa. apa-apa, Bang. Ini keren banget Bang. Ah, Keren banget. Langsung aja kita sih langsung. Timnya siapa timnya? Apa yang tadi lupa tadi? Ini keren banget. Tadi Bapak lagi bahasanya di sofa sejak roah puasa. Puasa ya. Lebaran besok. Sama di lawan sama di air. Iya pas. Ya kan? Ayo. Iya. Udah. Tapi nggak apa-apa sih kalau Filosofinya, Tiko. filosofi supporter kita adalah peraturan dibuat untuk dilanggar. Oke. Ada lagi. Itu supporter filosofi ya. Kalau filosofi sepak bola Indonesia. Terus Esko jelas ya. bikin Indonesia. paguyuban apa itu? Ada Namanya paguyuban buat apa? apa itu? Langsung aja Bang Siapa yang Rizal. bikin? Kan ada kan yang dari Kemenpora kan?
Iya. Nggak jalan. Kalau gue sih mau di geng koprol itu langsung aja Bang Arya tolong urusin ya Bang. Nah, Biar semuanya bisa bantuan. nggak terjadi lagi lah insiden-insiden lagi kalau mau yang kejadian kayak klarifikasi, Kanjuruhan yang lain-lain. Kalau mau klarifikasi main boleh banget. Iya. Ya mungkin Arya lagi repot urusan lain kali. Ya kan. Urusannya banyak dia urusannya. Banyak urusannya, dia harus naturalisasi, dia urus di sana juga. Banyak juga ya. Iya, datang ke sana pasti kan urusan naturalisasi dia. Komandi dolar tuh. Untuk gantiin tugas ketum nggak bisa kan pasti dia juga yang harus handle. Itu banyak tugasnya, artinya Super expo. didelegasikan lah ke siapa, kayak ditunjuk orang yang baru lah, yang Pak Rijali bisa lah ditunjuk Asisten pribadi Aspri. atau Pak Lano Nggak usah gitu. Boleh. Nggak usah gitu. saya. Ini Ya, Ada yang nyebut ya, saya nyebut kan dia Karena dia mau bantu, Iya. mau bantu untuk mengurus masalah ini nggak nyapu, apa-apa gue. sih. Itu nyapu tong. Nyapu nggak apa-apa, nyapu juga nggak apa-apa. Tunjukin deh. Men. Oke, sama satu lagi kejadian intimidasi terhadap wasit dan wartawan di Ternate gimana nih? Kemarin kan apa sih ini ya? Siapa sih? Alkatiri. Orik Alkatiri ya. Sebenarnya sih kalau gue lihat videonya nggak dipukul-pukul banget sih. Nggak Kayak kena. nggak kena, agak Oh itu dia, pundaknya lah. dia begitu menghindar ya? Iya, Oh, saya kira menghindar. kena pukul tuh enggak ya? Nggak, Oh, menghindar. ya? Menghindar. Tapi menghindar. awalnya sempat ditahan, nggak lewat. Oke. Nah, menggatal. Tapi ini sih itu gue juga mau nyotin soal infrastruktur ya. Iya. Mestinya kan ketika mengetahui bahwa ini game ujungnya berujung bisa potensi panas hasilnya. Intensinya panas. Mestinya pantelnya dan pihak stadion juga langsung itu di tunnelnya Gercep lah, kasih cepat. tutupan dulu. Iya. Celana kayak di Tunnel kayak gitu. kan di tempat lain semua ada tuh kayak gitu kan, mau di Bandung, Surabaya Ada ininya lah ya. Tenda ya. Tenda. Oh, Iya, kayak- itu tanda- kayak tenda untuk apa jalan gitu. tuh. Emang ada tuh di sana? Itu nggak ada. Waktu saya main Langsung supporter pada lemparin. waktu saya main di Sumantri ada tuh dibikinin sama Mas Lanu tuh. Oh, tunnel ada ya? Jadi nggak ada. Berarti itu stadion nggak layak dong sebenarnya. Enggak, layak sih layak. Apaan Layak, layak? apa? Itu kan Fasilitasnya aja. hal kecil yang mungkin luput dari penilaian. Tangan gua kenapa bisa luput? Yang jelas apa? Ya LIB lah, siapa lagi lah. Oh, kacau LIB berarti. Kacau dong LIB ya. Sedikit. Enggak. LIB udah nggak ada sekarang. Mancing. I-League sekarang. Oh, I-League. Agak keren sekarang. Sama aja. Electronic League ya. Ini kan lagi rame juga. ya, Namanya biasa. AI. Tapi kan ini rame akhirnya kan. Ramenya ya wartawan juga akhirnya bikin laporan Iya, ke orang-orang Polres, ya kan. intimidasi. Manajemen lagi yang di ini ya, Iya. salah satu manajemen di Ya ownernya lah Ya, Pak sebagai- apa, David itu ya. Sebagai memang bahaya ya. sebagai seorang pendukungnya Malut, gimana dari menang 3-0 ya kan? Iya. Gol 3-0 tiga. itu ketiga. Coba what happened? Iya. Iya. Ya kan? Itu aja kan? Lain out. Itu Iya. asal muasalnya kenapa tuh sampai di Yang golnya si Ciro Oh. Dianulir. dan Nulir. Iya. Tapi kalau gue lihat sih gue ngobrol sama wasit, itu bukan offset, tapi pelanggaran karena Ciro pada saat lompat tuh dia neken. Oke. Tangan di bawah. Jadi orang nggak lihat bahwa Ciro itu melakukan gerakan bahwa dia menahan pemain lawan. Oh, gitu. Ada tangannya ya. Tangan. Tangannya. Klarifikasi bagus Iya, nih. gerakan tambahan kalau dibilang mah. Iya, balik Ya kan? lagi. Iya. Jadi bukan, jangan dilihat bahwa diangkat itu karena offset, bukan. Karena Pelanggaran ya? pelanggaran. Iya. Tapi ini juga mesti edukasi lah kepada para penonton tuh di daerah tuh harus Ya, mulai. mungkin yang kurang itu. Kalau di luar kan, oh VAR Dijelasin. dibatal, kenapa batal? Oh ini dijelasin gitu kan. Kan saya bilang Kalau ini ini enggak. Liga. Kan Liga Italia Kalau begitu kita- kami ya. iya. Liga Italia udah begitu. Kalau kita kan enggak, ini Inggris. batal. Udah. Tapi nggak dijelasin. Nggak jelas. Oh penalti nggak dijelasin. Iya. Jadi kayak bola liar ya, Bang. Iya, jadi orang membaca dengan bahasa asing itulah, masing-masing. itulah. Dijelasin. Padahal di Koprol saya udah bahas itu ya, udah kasih tahu itu ya. Nggak didengerin juga sama PSSI. Oh, berarti harus dengerin nih. Siapa lu? Sama I-League, Ailing. Ailing. Nggak denger juga sama I-League. Ya artinya juga I-League juga harus kupingnya harus ini dong, harus peka kayak gitu kan. Iya. Kan dia kan yang megang kendali baik buruk sepak bola Indonesia kan dia. Aliknya belah dua, aliknya udah Ini kan Belah dua? korporasi kan Belah dua gimana? ini kan balik, kalau gue sih bilang buat Dari tadi nih orang. buat wasit ini kan bukan Tunggu di nih, pas ini Bang Rijal ngomong apa? Ini kan ada di komite wasit kan, ada eskonya. Nah itulah mungkin yang harus diperbaiki kan. Di tiap tahun ada penyegaran harus pada saat Iya. penyegaran tuh di Penyegaran ya mungkin di Iya. Batu, di Puncak. sekarang belah dua, oh ada Liga 1, Liga 2. Udah banyak apa? Kan wasit udah federasi dipegang asing. sama Jepang. Itunya kan bosnya. Iya, tapi, Iya. ya makanya kan ada di komisi wasit kan, bagian wasit kan sendiri kan. Ya artinya di situ harusnya
beritahu kalau memang ada terjadian itu dijelaskan kenapa, Kenapa? ada Ya, apa. artinya dengan masuknya orang Jepang di sebagai ketua komisi wasit pun juga nggak ada perubahan. Jepang Untuk maksudnya sekarang. di PSSI loh, di I-League. Iya, Iya, tapi nggak ada perubahan gitu. Coba ada perubahan dong. Mana perubahan yang kita dapat? Ya kan? Artinya, Signifikan. ya kan? Nanti belum ada perubahan. Pertama maunya tahun 2026 2027 harus ada perubahan lah. Kalau perubahannya ada, Ada, cuman ada perubahan sih ada. perubahannya ada Om, tapi mungkin Perubahan kemasan. ya enggak untuk aturan-aturannya agak-agak Bukan saset. Hah? tapi Bukan saset, mungkin bukan. ya tadi Terus. masih ada belum lengkap, artinya bila terjadi VAR itu tidak dijelaskan, itu aja sih. Ya udah lah. Oke, geng. Udah. Semua kita udah bahas ya. Masalah di Ternate baru aja dibahas, banyak banget ya insiden. Terus lagi timnas juga udah kita bahas, nama-nama yang masuk. Semoga lebih bagus lagi ke depannya timnas Indonesia. Oke, makasih semuanya. Makasih Bang Rizal, makasih Bang Verkot, makasih Bang Ruben, Pak Edkur, Bang Siap. Marano. Jaga kesehatan, salam olahraga, salam sepak bola nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh.